Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dari kelompok 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul persyaratan analisis data parametrik. Baiklah, langsung saja. Pengertian statistik parametrik. Parametrik berarti parameter. Parameter adalah indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Indikator dari distribusi pengukuran berdasarkan statistik parametrik digunakan untuk parameter dari distribusi normal. Distribusi normal dikenal juga dengan istilah distribution. Distribusi normal mengandung dua parameter, yaitu rata-rata atau mean dan ragam variansi. Parameter-parameter ini memberikan karakteristik yang unik pada suatu distribusi berdasarkan lokasinya. Berbagai metode statistik mendasarkan perhitungannya pada kedua parameter tersebut. Penggunaan metode statistik parametrik mengikuti prinsip-prinsip distribusi normal. Prinsip-prinsip dari distribusi normal adalah: yang pertama, distribusi dari suatu sampel yang dijadikan objek pengukuran berasal dari distribusi populasi yang diasumsikan terdistribusi secara normal. 2. Sampel diperoleh secara random dengan jumlah sampel yang dianggap dapat mewakili populasi. Kemudian yang selanjutnya, distribusi normal merupakan bagian dari distribusi probabilitas yang kontinu. Jadi implikasinya skala pengukuran pun harus kontinu. Skala pengukuran yang kontinu adalah skala rasio dan interval. Kedua skala ini memenuhi syarat untuk menggunakan uji statistik parametrik. Bila syarat-syarat ini semua terpenuhi, maka metode statistik parametrik dapat digunakan. Namun, jika data tidak menyebar normal, maka metode statistik non-parametrik dapat digunakan. Apa yang harus dapat dilakukan jika data tidak menyebar normal, namun statistik parametrik ingin tetap digunakan? Untuk kasus ini, data sebaiknya ditransformasikan terlebih dahulu. Transformasi data perlu dilakukan agar data mengikuti sebaran normal. Transformasi dapat dilakukan dengan mengubah data ke dalam bentuk logaritma natural menggunakan operasi matematik membagi, menambah, atau mengali dengan bilangan tertentu, dan mengubah skala data dari normal menjadi interval. Nah, kemudian di sini saya akan membahas keunggulan dan kelemahan statistik parametrik. Apa saja sih keunggulan dan kelemahannya? Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal serta memiliki varian yang homogen. Nah, kemudian kelemahannya, apa saja sih kelemahannya? Nah, yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Nah, kemudian yang kedua, variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Nah, yang ketiga, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi
harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linear dari efek-efek yang ditimbulkan. Asumsi yang paling lazim pada uji data bersifat homogen dan bersifat linear. Bila asumsi-asumsi ini dipenuhi atau paling tidak penyimpangan terhadap asumsinya sedikit, maka uji parametrik masih bisa diandalkan. Tetapi bila asumsi tidak dipenuhi, maka uji parametrik menjadi alternatif. Uji normalitas data adalah uji persyaratan tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal. Statistik parametrik dapat digunakan. Sebuah data lolos uji normalitas dan ini berdistribusi normal. Dalam hal ini, peneliti menggunakan aplikasi IBM SPSS 22.0 Statistik for Windows dengan uji column graph Sinov apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Tetapi apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang akan dipergunakan. Uji parametrik misalnya menggunakan data harus berdistribusi normal. Apabila distribusi data tidak normal, maka disarankan untuk menggunakan uji non-parametrik. Pengujian normalitas ini harus dilakukan apabila belum ada teori yang mengatakan bahwa variabel yang diteliti adalah normal. Dengan kata lain, apabila ada teori yang menyatakan bahwa suatu variabel yang sedang diteliti normal, maka tidak diperlukan lagi pengujian normalitas data. Langkah kerja pengujian ada dua, yaitu pengujian normalitas dengan uji difference dan dengan uji kecocokan chi-square. Uji normalitas data adalah uji persyaratan tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal. Statistik parametrik dapat digunakan. Sebuah data lolos uji normalitas dan berdistribusi normal. Dalam hal ini, peneliti menggunakan aplikasi IBM SPSS 22.0 Statistik for Windows dengan uji column graph Sinov apabila nilai signifikan lebih dari 0,5, maka data berdistribusi normal. Tetapi apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang akan dipergunakan. Uji parametrik
Misalnya, menggunakan data harus berdistribusi normal. Apabila distribusi data tidak normal, maka disarankan untuk menggunakan uji non-parametrik. Pengujian normalitas ini harus dilakukan apabila belum ada teori yang mengatakan bahwa variabel yang diteliti adalah normal. Dengan kata lain, apabila ada teori yang menyatakan bahwa suatu variabel yang sedang diteliti normal, maka tidak diperlukan lagi pengujian normalitas data. Langkah kerja pengujian ada dua, yaitu pengujian normalitas dengan uji difference dan dengan uji kecocokan chi-square. Uji linearitas merupakan uji persyarat untuk mengetahui pola data, apakah data berpola linier atau tidak. Uji ini berkaitan dengan penggunaan regresi linier, maka datanya harus menunjukkan pola yang bentuk linier. Peneliti menggunakan aplikasi IBM SPPS 22.0 Statistik for Windows dengan dasar pengembangan keputusan dalam uji homogenitas. Jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel predikator atau X dengan variabel kriterium yaitu Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat hubungan linier secara signifikansi antara variabel predikator yakni X dengan variabel kriterium Y. Sebelum melakukan uji linearitas, Usman dan Akbar menjelaskan bahwa uji analitas linearitas dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa asumsi. Adapun asumsi tersebut antara lain yakni variabel yang dicari hubungan fungsionalnya mempunyai data yang berdistribusi normal. Variabel predikator yakni X tidak acak, sedangkan variabel kriterium Y bersifat acak. Variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan sama dari subjek yang sama. Variabel yang dihubungkan memiliki data interval atau rasio. Jika asumsi tersebut terpenuhi, maka uji linearitas dapat dilakukan.